Oke, untuk video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menghapus data user yang ada di kursus, yaitu data usernya dosen dan mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan menghapus data user, kemudian menghapus kursus, kemudian menghapus kategorinya juga. Nah, ini kita boleh untuk menghapus ini jikalau kita tidak membutuhkan lagi kursusnya, atau kita membuat sebuah kursus baru yang dimana kursus sebelumnya itu mungkin ada kesalahan ataukah mungkin ada terjadi error dan lain sebagainya. Nah, di sini saya akan tunjukkan bagaimana menghapus kursus tersebut. Oke, kita harus pergi ke tempat kursusnya ya. Mulai dari sini. Setelah itu klik ini dan klik ini. Nah, di sini kursusnya. Oke, untuk menghapus data user kursus, kita bisa lakukan di sini, klik option, lanjutkan, dan klik pengguna terdaftar. Nah, di sini ada dua kira-kira pengguna atau user yang masuk dalam kursus ini. Nah, ini sebelum saya menghapus, saya ingin menunjukkan bagaimana cara memberikan hak akses kursus dari siswa menjadi pengajar, atau siswa jadi manajer, atau pengajar menjadi manajer juga. Oke, hanya klik di sini, tambahkan lagi ini, jadikan pengajar. Nah, dengan begini siswa yang semulanya siswa bisa menjadi seorang dosen. Dia bisa membuat sebuah pertemuan kuliah, membuat sebuah aktivitas kuliah dan lain sebagainya. Itu juga manajer bisa kita tambahkan. Oke, klik ini seperti gambar simpan perubahan ini. Oke, sudah. Nah, begitu juga dengan dosen, bisa kita rubah menjadi manajer juga, dan juga bisa diberi akses sebagai siswa juga. Tetapi kalau sudah untuk jadi pengajar atau manajer sih nggak perlu lagi jadi mahasiswa dan lain sebagainya. Oke, klik simpan. Nah, di sini juga sama. Kita misalkan ingin menurunkan aksesnya menjadi seorang siswa, bisa tinggal klik ini saja dan klik ini saja. Klik simpan. Oke, itu. Nah, untuk lebih dalam lagi, ini ada pengaturan, yang dimana pengaturan ini bisa kita lakukan sebuah settingan, yaitu statusnya bisa kita bekukan. Nah, dan kita bisa melihat pendaftaran yang dimulai kapan, kemudian juga pendaftaran akhirnya kapan. Pendaftar telah dibuat ini sebagai pengaturan tambahan untuk bisa diatur sebuah data user di kursus. Jadi maksud dari ini adalah pengaturan tambahannya. Ini ada satu menu atau satu settingan lagi, yaitu status. Status ini ialah untuk mengaktifkan bukan ini kalau misalkan kita bukukan, dia tidak akan bisa lagi masuk ke dalam kursus kita. Tapi dia masih tetap terdaftar di sini. Tapi kalau misalkan kita aktifkan lagi, dia kembali bisa untuk masuk ke dalam kursus kita. Oke, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menghapusnya. Untuk menghapus itu cukup gampang. Klik ini aja, hapus pendaftaran, atau klik di sini untuk menghapus secara massal atau banyak. Oke, terserah mau dipilih apa. Nah, ini. Klik ini. Untuk menghapusnya, klik ini satu-satu. Hapus data kursus. Oke, sudah terhapus, dan ini juga sudah terhapus. Oke, sudah terhapus. Oke, untuk selanjutnya yaitu mungkin penghapusan penghapusan kursusnya bisa kita lakukan di sini. Kita sini aja dulu, biar tidak dari awal aja. Oke, klik di sini, pilih ke administrasi situs.
Setelah itu pilih kursus, kemudian pilih tambah atau ubah kursus. Nah, di sini administrator harus berhati-hati dalam menghapus kursus yang akan mau kita hapus. Di sini harus lebih berhati-hati. Karena salah hapus bisa menghilangkan data yang ada di fakultas lain. Klik di sini. Oke, nah ini. Di setting, bisa hapus. Nah, sini kursus setting. Ini bisa dilihat di sini kursus setting. Ingat ya, harus berhati-hati. Karena kita bisa saja menghapus fakultas yang sedang berlangsung kuliah. Jadi mohon untuk berhati-hati. Oke. Nah, untuk menghapusnya, kita klik dulu kategorinya, yaitu fakultas testing. Kemudian prodi testing ini sebagai kategori ya, fakultas dan prodi ini yang kita buat dummy-nya, data-data palsunya. Oke, kita klik ini nih, dia akan muncul ke sini. Prodi ini nih, dia akan munculkan kursus-kursusnya. Oke, di sini ada pengaturan. Di sini pengaturan bisa kita rubah. Ini tapi saya tidak akan menunjukkan yang itu lagi karena kita sudah belajar hal itu. Oke, ini bisa di copy dan ini bisa dinonaktifkan, tersembunyikan kursusnya, dan ini untuk menghapus kursus. Oke, kita lihat ya, kursus testing ini yang kita buka tadi, kita klik ini hapus. Pastikan bahwa kursus yang kita hapus benar. Oke, klik hapus. Oke, lanjutkan. Oke, kursus ya sudah dihapus ya. Kursus kita sudah dihapus ya tadi. Fakultas testing, prodi. Nah, kursusnya hilang atau sudah dihapus. Untuk nambah kursus kita bisa klik ini. Tapi lihat saja pada video sebelumnya untuk menambah kursus. Bisa dilihat di sini ya, di video sebelumnya tadi yang pernah saya buat. Oke, untuk menghapus untuk menghapus prodi bisa dilakukan di sini. Nah, di sini sama seperti tadi. Kalau ini untuk kursus, kalau yang ini untuk kategori. Nah, di sini harus berhati-hati juga. Kita harus pastikan bahwa kita menghapus pada folder yang tepat. Oke, klik ini ya, klik ya. Pilih hapus. Ingat, berhati-hati ya, karena bisa menghapus data yang telah lama kita simpan. Oke, kita lihat. Oke, terhapus ya, pada fakultas testing prodi ini terhapus. Oke, untuk menghapus ini bisa kita lakukan di sini lagi. Oke, hapus ini ya. Ini ya, ini bisa dihapus ini. Bisa dilakukan di sini. Hapus fakultas testing, ini pastikan namanya, hapus. Oke, sudah dihapus. Untuk kita lihat, refresh, reload. Nah, udah. Oke, seperti itulah contoh untuk penghapusan data user, kemudian merubah hak aksesnya menjadi dari mahasiswa menjadi pengajar atau dosen, kemudian kita kembalikan lagi menjadi siswa. Setelah itu kita hapus kursusnya. Setelah kita hapus kategori. Setelah itu kita pastikan bahwa data tersebut yang kita hapus adalah data yang benar, bukan data-data yang memang yang mungkin tidak ingin kita hapus. Ini saya kasih pesan untuk admin untuk lebih berhati-hati untuk menghapus data-data ini seperti ini, karena sudah dihapus tidak bisa dikembalikan lagi. Data-datanya bisa hilang gitu. Jadi mungkin saya tambahkan sedikit ya untuk di administrasi situs. Jadi kelebihan dari administrasi situs adalah admin prodi dia bisa menggunakan ini. Kalau untuk di dosen dan siswa itu tidak ada. Untuk dosen dan mahasiswa tidak ada. Jadi administrasi situs bisa melakukan hal-hal yang general